Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak, bahkan tidak begitu banyak, bahkan semua nikmat itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita miliki dari kenikmatan ini, maka sungguh semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min nikmatin faminallah. Dan segala sesuatu yang kalian miliki berupa kenikmatan, maka itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita perbanyak unjukkan kehadirat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan untuk membaca yaitu kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan perlu kita mengingatkan lagi bahwasanya hati, ruh, akal kita itu sama seperti jasad yang perlu dengan nutrisi. Jika jasad kita memerlukan nutrisi berupa makanan yang sehat, minuman yang sehat, pakaian yang layak, maka demikian pula hati kita, demikian pula ruh kita, demikian pula akal kita perlu nutrisi, perlu ilmu untuk nutrisi akal kita, perlu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah ruh kita, perlu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati kita. Jadi ini yang harus kita selalu perhatikan. Barangkali sering kita merasa kita gundah gulana, kita susah, tidak mendapatkan ketenangan dan yang lainnya, bahkan bingung arah tujuan. Bisa jadi kurangnya nutrisi untuk hati kita, kurangnya nutrisi untuk ruh kita, kurangnya nutrisi untuk akal kita. Karena apa? Karena padahal tubuh kita sehat misalnya, makanan ya ada lah yang dimakan seperti itu, tapi kadang masih merasa cemas, masih terasa gundah gulana seperti itu, maka bisa jadi nutrisi-nutrisi untuk unsur tubuh kita yang lain tadi memang tidak diperoleh. Nah, sampai pada bab qaulullahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi bab berikutnya dari bab kitab Fadlul Islam adalah bab firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 85. Surat apa? Al-Imran ayat 85.
Waman, dan siapa saja yabtaghi, yang mencari ghaira, selain al-islami, selain Islam, dinan, untuk dijadikan agama baginya, falan, maka tidak akan pernah yuqbala, diterima, minhu, dari orang tersebut, wahwa, dan dia orang tersebut, fil akhirati, di akhirat kelak, minal khasirin, termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, ini bab kita yang akan kita pelajari bersama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 85. Saya ulangi lagi, yang artinya siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima dari orang tersebut, dan orang tersebut di akhirat pasti akan menjadi orang yang apa? Rugi. Nah, ada beberapa faedah dari ayat ini. Kira-kira apa? Pertama, selain Islam tidak pernah diterima. Faedah pertama ya, selain Islam maka tidak pernah diterima. Selain agama Islam maka tidak pernah diterima. Bagus. Yang kedua, pentingnya masuk Islam. Berarti hanya Islam, bukan hanya penting, ya kan? Hanya Islam saja agama yang diterima, ya tidak? Apa lagi? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Berarti apa? Orang yang tidak beragama Islam pasti di akhirat menjadi orang rugi. Itu minimalnya ya, walaupun banyak sekali faedah, namun kita ambil poin-poin penting yang akan kita sesuaikan dengan tema kajian hari ini. Jadi dalam ayat yang mulia ini setidaknya ada 3 poin penting. Poin pertama yaitu siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, atau dalam bahasa mudahnya selain agama Islam pasti tertolak. Yang kedua harus menetapkan yang diterima apa, itu kan? Berarti yang kedua, yang diterima sebagai agama yang benar adalah hanya Islam. Kemudian akibatnya tadi di akhirat kerugian bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, dan kerugian di akhirat itu barakallahu fi, itu bukan seperti orang rugi di dunia. Orang rugi di dunia itu ruginya nggak parah itulah. Walaupun mungkin dia merasa parah. Contoh, orang jualan tatkala rugi, tanya aja, pasti masih pokoknya masih kok. Sebenarnya dia nggak rugi kok. Misalnya ya, Pak Rasito jualan telur bebek. Ini bukan promosi ya, nggak boleh promosi di masjid itu. Contoh itu ya, jualan telur bebek, beli 2.000 misalnya, dijual 2.200. Kemudian beli 10 modal 20.000, laku 2.200 kali 2 misalnya 4.400. Kata orang itu rugi, padahal hakikatnya pun nggak rugi loh. Telurnya masih utuh kok, cuma belum laku aja. Iya tidak? Jadi kerugian di dunia itu kalau kita perhatikan itu sebenarnya itu, kalau kita pikir dengan jernih lagi sebenarnya nggak rugi juga itu sebenarnya. Cuma karena orang itu sudah terlanjur sangat senang dengan dunia, kehilangan sedikit aja atau bahkan nggak kehilangan, cuma apa, nggak dapat untung aja dikatanya baru rugi, padahal yang nggak rugi sebenarnya. Kalau seandainya rugi beneran pun ruginya nggak banyak-banyak gitu, seperti itu. Tapi karena orang itu sudah terlalu cinta dengan dunia,
Padahal untung cuma sedikit. Tadi kan kisah itu tadi kan dia dapat untung sebenarnya 400 rupiah. Iya kan? Dapat untung sebenarnya. Loh, rugi saya beli 10 yang laku cuma 2 kok. Loh, ya, kan yang 8 masih bisa dimakan gitu kan, diceplok atau dirawun gitu kan. Dan dia tetap untung karena dia beli dengan harga apa? Harga pembeli, harga penjual loh, harga grosir loh. Kalau dia beli ecer, dia mungkin belinya 2.200 atau berapa? Ya tidak? Itu maksud saya pengen menggambarkan kerugian duniawi itu remeh gitu loh. Tapi kenapa kita sering banget tadi merasa kecewa? Karena dunia di hati kita itu terlalu gede. Dunia di hati kita terlalu apa? Besar. Sehingga orang kalau kehilangan sesuatu yang besar pasti akan kecewa, ya tidak? Nah itu. Sementara dia tidak pernah merasa rugi tatkala dia tidak bisa sholat jamaah. Na'udzubillah itu. Itu berarti menggambarkan apa? Akhirat di hatinya apa? Sangat kecil. Itu. Kenapa orang dipanggil oleh Allah SWT untuk sholat kemudian nggak datang, kok dia biasa saja, nggak merasa rugi? Itu musibah sebesar-besarnya itu. Bagi dia nggak ada yang dirugikan kecuali dia, nggak ada yang rugi kecuali dia sendiri. Kenapa? Karena akhirat di hatinya sangat kecil. Sedikit cerita. Tadi malam bukannya malam minggu ya, malam Sabtu berarti ya. Ada daurah, undangan daurah ke Solo Imam Bukhari. Undangannya sudah setengah bulan sebelumnya. Tapi kemampuan untuk beli tiket dan yang lainnya belum ada. Akhirnya anak diem kan. Pas malamnya itu ada. Anak langsung itu jam 12 malam itu. Anak langsung itu malam Sabtu berarti ya. Langsung itu ke stasiun pakai motor. Malam-malam. Langsung beli tiket dadakan. Seperti itu. Karena tadi ada dapat uang sekitar 500.000. Ada keuntungan 500.000. Ada untuk kajian. Saya pergi itu malam-malam itu. Jam 12 malam itu. Kapan lagi saya bisa duduk di masjidnya Ustaz Abdul Hakim bersama beliau dengan asatidah yang lain. Seperti itu. Sampai pulang kemarin sore itu. Karena apa? Ilmu itu untuk investasi akhirat kita. Mungkin kalau dia nggak cinta, eman-eman teman. Iya kan? Eman-eman kan? Ya sebenarnya nggak ada eman-eman. Tergantung kita itu mengagungkannya apa gitu. Misalnya saya yang usaha kambing gitu ya. Ada orang beli kambing itu 250 juta, 1 ekor 250 juta. Bagi kita yang nggak cinta kambing, itu gitu kan, seperti itu kan. Masa beli kambing 250 juta, nggak masuk akal udah. Iya tidak? Karena nggak suka. Di hati dia nggak ada yang namanya kambing itu, di hati dia nggak ada namanya kambing. Ya tidak? Kalau penghobi kaum muslimin, penghobi itu sudah nggak kenal harga. Yang penting dia suka. Coba itu, subhanallah. Dia sudah nggak mau beli, nggak mau nawar sudah. Mungkin Agis juga punya langganan, punya customer yang bangunan-bangunan seperti itu. Mungkin dia hanya untuk bisa dibuatkan segini aja bisa membayar jutaan, puluhan juta mungkin. Kalau kita mungkin mosok sih 10 juta misalnya, ya dia seneng kok. Iya kan? Nah, kenapa?
Kita itu enggak mau dengan kecintaan kita dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah diiming-imingin kita itu dengan surga itu loh, sudah diiming-imingin. Seandainya enggak ada surga pun, apa kita enggak cinta sama Allah itu loh. Saking Allah itu paham manusia itu, kedunian banget, itu diiming-imingin surga. Dan memang bukan cuma iming-iming, sudah ada betulan. Tapi manusia itu subhanallah, cintanya pada dunia itu besar sekali. Seperti itu. Makanya ini, coba, hal yang paling penting harusnya yang paling kita cintai. Nah, agar tumbuh rasa cinta itu kenapa? Karena tahu. Ya tidak? Orang tidak akan pernah cinta kalau dia tidak tahu. Kenapa dia bisa senang dengan misalnya tadi domba PE misalnya dengan 12 karakternya, ekornya ekor dor gitu misalnya ya, rewosnya bagus seperti itu kan. Ini dan itu, telinganya nyaping, congore nyandil dan lainnya seperti itu. Karena dia tahu indahnya seni pada PE tadi misalnya, kambing PE tadi. Kenapa dia senang banget dengan duit itu? Gampang ini, yang contoh paling gampang sudah. Kenapa Pak Gofur itu senang banget dengan duit itu misalnya? Siapa yang gak senang Ustaz? Dengan duit Ustaz, motor bisa dibeli Ustaz. Dengan duit Ustaz, rumah bisa dibangun Ustaz. Dengan duit Ustaz, sawah bisa dibeli Ustaz. Dengan duit Ustaz, jabatan bisa dibeli Ustaz. Dengan duit Ustaz, apa saja yang bisa, apa sih yang nggak bisa dibeli dengan duit sampai seperti itu kan? Muncul apa? Ucapan seperti itu sekarang kan? Apa coba yang nggak bisa dibeli dengan duit? Apa coba? Sampai menantang seperti itu karena sombongnya sudah punya uang seperti itu kan? Dia tahu betul betapa manfaatnya duit, ya tidak? Akhirnya karena dia tahu akhirnya apa? Cinta. Karena cinta akhirnya pengen apa? Memiliki, ya tidak? Karena pengen memiliki akhirnya apa? Berkorban dan mengusahakannya, ya tidak? Subhanallah. Bangun jam 12 malam, pulang jam 7 pagi, siap. Kalau pas shift 3, ya tidak? Kalau dia kerja, kemudian pabriknya atau perusahaannya itu 24 jam non-stop, sehingga dibagi 3 shift. Misalnya dia kena pas hari itu shift malam, masuk jam 11, pulang jam 7 pagi. Dia datang tidak? Pasti datang. Untuk apa? Duit. Kenapa? Dia tahu betapa nikmatnya duit, ya tidak? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia menawarkan 3 hal yang sangat luar biasa. Siapa yang sedang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang sedang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang sedang minta ampunan kepadaku, aku ampuni. Ini tiap malam. Dan begitu juga kita semua. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlelap. Tidak ada yang bangun, tidak ada yang meminta, tidak ada yang berdoa, tidak ada yang memohon ampun. Kenapa? Kita tidak tahu. Itu. Barakallahu fikum. Oleh karena pentingnya kita mencari tahu. Jangan kita mencari tahu ilmu dunia saja. Ilmu dunia saja perlu, ilmu dunia perlu. Tapi kalau kita tentang dunia paham sekali, tapi akhirat gak paham, akhirnya timpang sudah. Dan Allah sudah mensifatinya, itu adalah sifat orang-orang kafir, itu adalah sifat orang-orang munafik. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun.
Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka paham sekali sampai kulit-kulitnya tentang dunia, paham sekali. Masya Allah. Saya kadang ikut pelatihan manajemen keuangan. Nah kalau nggak di manajemen ya kita nggak punya nanti. Duitnya nggak tahu menguap kemana itu. Kapan intinya di mana? Terus pada tahapan ini harus apa yang dilakukan seperti itu. Contoh, bagaimana kita untuk menjadi kaya, Pak, gitu misalnya, Pak, seperti itu. Untuk menjadi kaya harus punya modal. Untuk menjadi kaya harus punya apa? Modal. Coba kita usaha. Kalau nggak punya modal, kita punya ilmu apapun, kalau nggak punya modal, iya kan? Sebatas apa? Teori aja kan, menguap gitu. Nah, bagaimana agar kita punya modal? Mereka memberikan solusi. Ternyata mereka orang kafir-kafir pun sebagian yang lurus itu, lurus dalam artian ya, bukan artinya mereka itu di atas kebenaran, tidak. Akidahnya tetap rusak. Ini perlu lurus dalam artian muamalahnya lah, seperti itu. Mereka juga mengharamkan riba. Enggak mau utang bank. Karena tahu dalam kitab suci mereka juga itu diharamkan seperti itu. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau pewaris ya selesai sudah, nggak usah dibicarakan, iya kan? Kita punya apa? Warisan dari orang tua dan itu alhamdulillah privilege. Punya modal awal yang ya Allah anugerahkan. Kalau nggak punya, kita bukan dari keluarga batang warak, dari batang tengu malah, bukan batang gajah itu kan. Ya kalau yang dari balungan gajah ya emang enak bae ya Pak itu. Kalau dari balung tengu aja, tengu wis cilik, balungnya kayak apa? Mau nggak mau harus apa? Kerja. Lah kerja kepriye Ustaz? Kerja pas-pasan. Kerja sedina 70.000. Mau nggak mau gaya hidupnya harus di bawah 70.000. Penghasilan 70.000 ya jangan apa hidupnya 70.000, jangan. Hidupnya harus berapa? Ya di bawahnya 50.000 atau 60.000. Ditabung itu yang 20.000 atau 10.000. Kelamaan Ustaz sehari 10.000. Kerjanya ditambah. Ini teori mereka loh ya. Kerjanya ditambah. Kalau kerjanya misalnya jam 7, jam 3 pulang, berarti nanti jam 4 itu ke sawah ngarit. Sehingga punya apa? Simpenan lagi gitu loh. Jadi nggak ada cara lain kecuali apa? Kata mereka harus mengumpulkan capital, harus mengumpulkan modal katanya. Caranya apa? Ya kerja keras tadi. Kurang keras, kerja terus, bahkan sampai lembur. Karena mereka adalah tidurnya dunia aja gitu ya. Tambahi kerjanya, jam kerjanya tambahin. Makanya mereka itu sering bilang, saya itu tidur cuma 4 jam. Berarti yang 20 jam itu apa? Kerja. Dan itu terbukti juga. Mereka hanya punya modal. Nah kemudian itu earning power-nya sudah kuat, modalnya sudah kuat itu, baru nanti ada tahapannya lagi. Usahanya apa, di bidang apa, nanti harus di mana, di investasi apa. Investasi domba, capek asli itu ternyata. Cuma ada keberkahan di situ mungkin seperti itu. Kalau dari segi keuntungan sih minim banget seperti itu. Tapi ada sisi keberkahan dan melatih kesabaran, mentalitas dan yang lainnya itu sebenarnya. Berkahnya di situ sebenarnya. Nah, barakallahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka betul-betul ya Allah ya Rabbi paham benar tentang apa? Kulit sampai isinya tentang dunia. Tapi apa? Allah mensifati mereka apa? Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka tentang akhirat mereka sungguh orang-orang yang lalai, enggak tahu. Uripe cuma untuk itu. Sampai tadi 4 jam hanya tidur, 20 jam untuk kerja. Dapat dunia iya. Tapi enggak dapat akhirat. Pertanyaannya, dunia itu abadi atau terbatas? Terbatas. Sudah tahu terbatas kan? Pertanyaan berikutnya,
terbatasnya itu lama atau sebentar? Sebentar sekali. Nah itu. Seandainya orang itu betul-betul cerdas, dia akan memikirkan yang paling abadi, akhirat. Kalaupun dia harus rugi di dunia karena sangat terbatas dan terbatasnya sangat cepat, sangat sebentar. Ya tidak? Syukur yang diharapkan ya tadi, ya sedelai kita dunia ya senang-senang lah. Gitu. Syukur di dunia yang sebentar ini juga kita enak. Kalau seandainya diberi pilihan dan tidak ada pilihan yang ketiga, pilihannya cuma dua, kepenak teng dunia apa kepenak teng akhirat, maka pilihannya adalah apa? Enggak ada pilihan yang ketiga. Nanti ya apa mesti ya penak dunia penak akhirat. Iya itu sudah, itu doa kita, harapan kita semua itu sudah jelas itu ya. Seandainya pilihannya cuma dua, maka apa? Maka saya akan tetap pilih yang ketiga. Langkah pilihannya Ustaz, ya bodoh ngono. Kan jenengan orang yang pilihan. Bagi saya punya Allah. Nah, Allah itu jenengan orang karep, jenengan kan yang aweh pertanyaan kan tadi kan. Pertanyaan jenengan cuma ada dua pilihan, ya bodoh ngono. Kula tanu ambane Gusti Allah ya nyuwun ring kalau Gusti Allah kan anu pikir pilihane loro. Kula nyuwun sing pilihan ketelu mawon lah ring jenengan lah. Sing dunia akhirat kepenak bisa-bisa baik. Ya ora. Maksudnya saya menanamkan apa? Kita kembalikannya ke Allah segala sesuatunya gitu. Seperti itu. Tapi ini sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi, kalau seandainya sekali dipaksa dan Allah cuma ini yang bilang Allah gitu, selesai. Kalau yang bilang Allah sudah selesai ya. Kita pilih pilihan. Dunia kepenak apa akhirat kepenak. Kalau Allah yang sudah berbicara, ya sudah, pasti kita pilih akhirat terus. Kalau makhluk yang berbicara, dunia kepenak atau akhirat penak? Jawabannya apa? Saya dunia kepenak, akhirat penak. Pilihannya loro kok, pilihannya dikaiki. Nyong ngasih duwe Gusti Allah. Seperti itu. Aku njaluk langsung ring Gusti Allah baik. Itu seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kembali ke sini. Siapa saja di pelajaran pertama? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Faedah yang pertama bahasanya selain agama Islam itu tidak diterima, tertolak. Hanya agama Islam yang diterima. Kemudian mereka mendapatkan kerugian. Kerugian di akhirat itu kerugian yang ngeri sekali. Tidak seperti kerugian di dunia tadi, ya kan? Kerugiannya adalah di atas siksa yang sangat pedih. Kalau jenengan percaya, silakan. Makanya ini kaitannya dengan iman. Kembalinya ke jenengan. Percaya silakan, nggak percaya juga nggak ada masalah. Kenapa? Yang akan menuai adalah kita sendiri. Allah kayak pernah mati lah. Ya silakan juga. Saya ngomong juga nggak ada kepentingan itu kan. Jenengan percaya, yang jenengan beruntung, pasti beruntung. Jenengan nggak percaya juga, kita nggak rugi, Allah nggak rugi, Rasul nggak rugi, nggak ada ruginya. Allah memperingatkan kita tentang surga dan neraka. Rasulullah SAW mengajak kita untuk masuk ke surga dan menjauhkan kita dari jalan-jalan neraka. Itu kalau diturutin, ya Rasulullah juga senang aja. Emang dapat apa beliau? Iya kan? Apa karena jenengan masuk surga kemudian Rasulullah dikasih upeti? Kan enggak juga kan? Tatkala ulama menyampaikan ini haram, ini halal, kemudian kalian ngikuti apa setor? Kalian bayar upeti ke ulamanya, ke ustadznya? Enggak kan? Kecuali ulama atau ustadz gadungan yang memang tujuannya untuk apa? Minta upeti kepada siapa? Umat. Itu bukan ulama kalau seperti itu. Itu penipu berkedok agama. Barakallahu fikum. Jadi itu. Pertanyaannya dari ayat ini. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama pasti akan tertolak dan di akhirat pasti rugi. Pertanyaan pertama.
Bagaimana dengan nabi-nabi yang dulu? Bagaimana dengan nabi-nabi yang dahulu? Nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah agama mereka tertolak? Kenapa tidak? Karena akidahnya sama, agama mereka sama, yaitu Islam. Itu. Jadi, tatkala ada pertanyaan mungkin dari orang non-Islam, terus kalau hanya agama Islam yang diterima, terus bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi sebelum nabi kalian? Apakah kamu berani mengatakan mereka di neraka? Maka kita jawab apa? Tidak mungkin mereka di neraka. Mereka seluruh para nabi pasti di surga. Loh, tapi kan mereka bukan Islam. Menurut antum bukan Islam. Mereka semuanya adalah Islam. Semua para nabi, Isa, Musa, Nuh, Saleh, semuanya, Ibrahim, Nuh, semuanya Islam. Mau bukti? Nih, saya bacakan satu-satu ya. Nah, Rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Nabi pertama Adam alaihissalam. Sebelum Nuh berarti mereka masih di atas akidah yang benar. Nah, Rasul pertama Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, mengkhabarkan, memberitakan tentang agamanya Nuh alaihissalam dalam surat Yunus. Surat apa? Yunus ayat 72. Surat Yunus ayat 72. Apa kata Nuh alaihissalam? Nuh alaihissalam beliau berkata, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Wa umirtu, dan aku diperintahkan. Nuh mengatakan, ini perkataan Nuh. Dan aku diperintahkan an akuna, agar aku menjadi minal muslimin, menjadi orang-orang muslim. Apa orang muslim? Orang Islam. Berarti Nuh adalah orang apa? Islam. Surat apa? Yunus ayat 72. Itu tentang Nabi Nuh. Kemudian saya bacakan di sini wa yusiya kullun min Ibrahim wa Yaquba banahu. Kemudian Nabi Ibrahim, bapak para nabi, Abul Anbiya kan siapa? Ibrahim alaihissalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 131. Al-Baqarah 131. Apa kata Ibrahim? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idz qala lahu rabbuhu aslim qal aslamtu lirabbil alamin. Dan tatkala Tuhannya berfirman kepadanya, siapa Tuhannya Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, apa perintahnya? Aslim. Apa aslim? Masuklah Islam. Aslim, masuklah Islam. Apa kata Ibrahim? Qal, maka dia Ibrahim alaihissalam berkata, aslamtu, aku Islam li rabbil alamin, terhadap Rabb semesta alam, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 131. Nabi Ibrahim berarti apa agamanya? Akidahnya apa? Islam. Kemudian Yakub dari Bani Israel, iya kan? Yakub kan bapaknya Israel, iya tidak? Ini apa? Mengatakan, memerintahkan, berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Dalam surat Al-Baqarah 132. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah 132. Maka Nabi Yakub itu mewasiatkan kepada para anak-anaknya, fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan sebagai orang muslim. Berarti Bani Israel mereka adalah apa? Muslim dulu. 6.
Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini perkataannya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan menjadi bendahara Mesir. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan engkau telah mengajarkan kepadaku takwil tentang apa? Mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah waliku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, matikanlah aku dalam keadaan apa? Muslim. Berarti Nabi Yusuf seorang muslim. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan aku sebagai orang muslim. Walhiqni bis salihin, dan pertemukanlah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Ini Nabi Yusuf alaihi salam. Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf alaihimussalam muslim. 6. Kemudian saya bacakan lagi Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata dalam surat Yunus ayat 84. Nabi Musa dalam surat Yunus ayat berapa? 84. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya qaumi, wahai umatku. Nabi Musa diutus kepada umat Bani apa? Israel. Ya tidak? In kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka tawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada siapapun. In kuntum muslimin, kalau kalian benar-benar orang muslim. Berarti Nabi Musa agamanya Islam. Beliau seorang muslim. Begitu juga Bani Israel yang mengikuti dakwah beliau. Ini Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa, amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Dalam terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya bacakan ada 25 nabi, ya banyak banget itu kan. Ini dari awal Rasul tadi yaitu Nuh, kemudian akhir Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am 162 163. Yang sering kita baca dalam doa istiftah atau doa iftitah tatkala salat. Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sungguh salatku, sungguh sesembelihanku, sungguh hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama kali yang muslim. Berarti Nabi Muhammad apa? Muslim. Itu. Barangkali ada orang yang rancu atau orang kafir ragu bahwasanya nabi-nabi mereka tidak masuk surga karena bukan Islam, maka kita katakan seluruh para nabi adalah Islam, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Adapun syariatnya adalah berbeda. Syariatnya berbeda. Sebagaimana hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 47.
Surat apa? Al-Maidah ayat 48. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu sudah kami jadikan untuk mereka ada syariatnya dan metode dalam agamanya. Imam Mujahid Imam Qatadah rahimahullah taala, beliau menafsirkan dengan firman-Nya ini sabilan wa sunnatan, yaitu jalan syariat yang bagi mereka, wasunanun mukhtalifatun, dan jalannya itu berbeda. Nah, hiya fit Taurat syariah, wa fil Injil syariah, wa fil Furqan syariah. Di Taurat ada syariatnya sendiri, di Injil ada syariatnya, di Al-Quran juga ada syariatnya. Maksudnya syariat itu adalah apa? Tata cara beribadahnya, tapi beribadahnya adalah sama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah saja. Nah, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi apa? Nabi terakhir dan penutup para nabi, dan syariatnya adalah penyempurna seluruh syariat. Makanya tidak boleh kecuali harus mengimani siapa? Nabi Muhammad, dan harus menggunakan syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Masya Allah. Sebenarnya enak kan? Itu kalau barangkali ada yang bertanya, berarti kalau selain Islam itu ditolak, dia merugi, berarti nabi-nabi dulu tertolak dan mereka masuk neraka atau rugi? Naudzubillah. Tidak. Jawabannya apa? Agama mereka diterima. Para nabi-nabi semuanya masuk surga karena mereka agamanya sama dengan kita, yaitu agama Islam, cuma syariatnya berbeda, akidahnya sama. Paham sampai sini? Kemudian pertanyaan kedua, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus bersyariat Islam, harus beragama Islam? Apa kalau kita baik, nggak mabok, nggak mencuri, nggak berjudi, nggak membunuh, nggak melukai orang, apa tetap kita masuk neraka kalau kita nggak Islam? Jawabannya iya. Tetap masuk neraka, tapi dia mendapatkan dari kebaikan tersebut tadi, nggak mabok, nggak mencuri, pokoknya baik tadi di dunia, dia tetap dapat balasan, tapi balasan apa? Duniawi. Nggak mabok, dia jadi sehat. Nggak berjudi, uangnya nggak hilang dihambur-hamburkan. Berapa banyak orang yang main judul sekarang? Hancur, ikhwan. Sampai tinggal satu hartanya, yaitu rumah, itu sudah dijual akhirnya. Kenapa? Judi online. Dan kita sudah tahu semuanya itu kan. Dan pelakunya pun mengakuinya betapa ruginya dia apa? Ikut judi. Tapi gimana lagi, nasi udah jadi bubur, ya kan? Ya harusnya kembali ke sini nih, ke masjid ini. Kembali ke masjid. Agar dia sebelum mau judi, dia tahu judi itu haram, sehingga dia meninggalkan judi bukan karena nggak punya uang, tapi memang karena apa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti akan memudaratkan bagi hambanya. Jadi kembali bertanya, kenapa harus Islam? Jawabannya pertama, karena syariat Islam itu barakallahu fi, itu dibangun, dibuat, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba. Untuk kemaslahatan kita bersama keseluruhan. Itu pasti sudah. Kenapa Allah SWT mengharamkan riba? Karena riba itu menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Kalau kita datang ke bank, belum modal untuk mengembangkan usaha, kita pinjam 100 juta, maka bank nggak mau tahu dia itu mau usaha kita lancar, mau usaha kita bangkrut, yang namanya 100 juta kembali 140 juta, titik. Ya tidak? Dan itu akan merugikan.
menguntungkan sepihak, merugikan pihak yang lain. Islam tidak ada hal seperti itu. Islam itu adalah berkeadilan. Yang ikut andil maka dia akan mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang ikut andil dia akan menanggung kerugian bersama kalau seandainya usahanya rugi. Kalau untung ya dibagi keuntungannya sesuai dengan jumlah andilnya dia. Kalau rugi ya seperti itu. Makanya ada dalam konsep Islam itu kalau kita nggak punya modal banyak sekali konsep-konsep yang ditawarkan yang tidak akan merugikan apa? Satu pihak. Akan menguntungkan semua pihak. Contohnya akad mudharabah. Contohnya akad muzara'ah. Contohnya akad murabahah. Contohnya akad ini dan itu banyak sekali. Antum tahu jenengan tahu nggak apa itu mudharabah? Apa itu muzara'ah? Apa itu murabahah? Nggak tahu kan? Nah itu masalahnya, kita nggak tahu, makanya kita nggak tahu solusi. Padahal di syariat kita sudah ada solusi semuanya. Solusinya dibangun di atas keadilan. Solusinya dibangun di atas apa? Kemaslahatan bersama. Bukan kezaliman, bukan untuk merugikan satu pihak, menguntungkan pihak yang lain. Bukan. Tapi kita karena nggak tahu, itu akhirnya. Makanya perlunya kita cari tahunya di mana? Ya di Al-Quran. Cari tahunya di mana? Ya di hadis. Cari tahunya di mana? Ya di buku-buku fikih. Cari tahunya di mana? Ya di penjelasan ulama. Cari tahunya di mana? Ya di sini di majelis taklim. Itu. Barakallahu fikum. Jadi kenapa? Hanya dengan Islam itu diterima dan kita tidak rugi. Kenapa harus pakai Islam itu? Ya karena tadi Islam itu dibangun untuk kemaslahatan hamba. Islam itu dibangun oleh Maha yang Maha Tahu. Islam itu dibangun di atas asas keadilan. Semuanya ada kebaikan di situ. Islam itu dibangun di atas apa? Ketuhanan, bukan di atas penghambaan. Islam itu dibangun di atas akhlak yang terpuji. Semuanya seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga dengan kita semakin belajar Islam, kita semakin paham. Tatkala semakin paham, kita semakin cinta. Tatkala semakin cinta, kita semakin berusaha berkorban dan mengamalkan. Tatkala kita sudah semakin mengamalkan, maka kita tinggal menikmati yang namanya kedamaian, keselamatan, dan yang lain. Nah, sebelum ditutup, diringkas bab kita yaitu pada pertemuan kali ini surat Al-Imran ayat berapa? 85. Siapa saja yang mencari selain agama Islam, selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima dan di akhirat pasti menjadi orang yang rugi. Faedahnya tadi, yang tidak beragama Islam pasti tidak diterima. Yang kedua tadi, hanya Islam agama yang diterima. Di akhirat orang yang tidak Islam pasti orang yang rugi. Padahal kerugian di akhirat itu sangat mengerikan sekali. Kemudian tadi, berarti bagaimana dengan tuduhan? Berarti kalau para nabi sebelum Nabi Muhammad mereka rugi, mereka bukan Islam? Jawabannya mereka semuanya adalah Islam, sebagaimana saya sebutkan tadi satu persatu ucapan dari para nabi. Kenapa harus dengan syariat Islam? Karena syariat Islam dibangun untuk kemaslahatan hamba. Karena syariat Islam disusun oleh Allah yang Maha Tahu. Karena syariat Islam dibangun di atas asas keadilan, di atas ketuhanan dan yang lainnya yang sudah kita sampaikan tadi. Dan inti dari semuanya itu adalah untuk ditanamkan ke hati kita yang paling dalam, diyakini dan diamalkan. Tidak ada yang untung kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang rugi tatkala tidak diamalkan kecuali diri kita sendiri juga. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.